tentang pengorbananmu. Durian pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang merusak, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali dahulu berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Amelia Julia Noni. Selamat pagi. Shalom. Salam. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Pimpinan dan Kepala Anggota Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Daerah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten, staf ahli dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa baik cetak maupun elektronik, hadirin paripurna dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran telah hadir 39 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dengan demikian maka rapat paripurna 70 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026
2026 tanggal 6 Maret 2026 tentang perpindahan anggota fraksi Partai Nasional Demokrat pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Oleh karena itu diumumkan perpindahan sebagai berikut. 1. Saudara Dr. Insinyur Petrus Christian Dwi, MSI, dipindahkan dari Komisi 4 ke Komisi 5. 2. Saudara Innocentius Fredmui SE dipindahkan dari Komisi 5 ke Komisi 4. Demikian diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan. Pada penilaian yang pertama, kita akan masuk ke agenda kedua, yakni penyampaian tanggapan gubernur atas anggaran fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Persroda. Kepada Gubernur, Tanggapan Gubernur NTT terhadap penanganan praksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pengajuan tentang perwakilan daerah Provinsi NTT tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Persroda. Sampai Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam milik, salam damai. Yang terhormat Ibu Ketua, Ibu Bapak Wakil Ketua, Ibu Bapak anggota DPRD, PLH Sekretaris Daerah, para asisten dan sekretaris gubernur, para pimpinan lembaga daerah, pimpinan Bank NTT, pimpinan pers dan sekalian yang saya hormati. Kita syukuri berkat dengan Tuhan yang Maha Esa, karena kesenangannya kita masih dapat melanjutkan agenda rapat paripurna pada hari ini dalam rangka penyampaian arahan gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi NTT tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah NTT menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Persroda yang telah disampaikan oleh Komisi Pengawasan Paripurna pada 9 Maret 2026 yang lalu. Pada kesempatan ini, saya bersama pemerintah provinsi NTT menyampaikan terima kasih kepada fraksi-fraksi Dewan Terhormat yang telah menjalankan peraturan daerah ini untuk dibahas dalam tahapan sidang selanjutnya. Berbagai pandangan yang disampaikan kepada pemerintah, baik berupa pertanyaan, saran, pendapat dan masukan yang konstruktif, semuanya telah dibahas pemerintah sebagai motivasi untuk terus melakukan upaya pembenahan dan perbaikan dalam menjalankan tugas negara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, serta dalam rangka penyempurnaan dalam kata yang dibahas bersama nanti. Selanjutnya, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Terhormat, perkenan pemerintah menanggapi sejumlah pandangan, pertanyaan, pernyataan, saran dan tuntutan kritis yang disampaikan oleh fraksi-fraksi Dewan Terhormat sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan fraksi Partai Gerindra terhadap pengajuan dalam perda ini. Baik tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Pemerintah juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan fraksi terkait pelaksanaan program pembangunan saham luar biasa pada bulan November 2025 yang telah menetapkan dalam direksi pembicaraan utama pada PT KPBD secara proporsional yang memiliki kapabilitas dan pengalaman di bidang perbankan untuk menjadi manajemen PT KPBD. Pemerintah sepakat bahwa dengan perubahan bentuk hukum menjadi persoalan ini, bank yang menjadi BUMN bidang perbankan yang menjadi motor penggerak perdagangan secara profesional bisa dapat menggunakan prinsip tata kelola yang lebih baik, good corporate governance. Dapat disampaikan bahwa Bank NTT saat ini telah menggunakan prinsip good corporate governance untuk memastikan bahwa setiap langkah strategi Bank NTT dilakukan dalam transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme, guna penguatan tata kelola dan manajemen yang profesional, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan yang optimal sebagaimana harapan fraksi. Pemerintah sepakat bahwa perubahan pada hukum ini tidak secara formalitas administrasi,
tetapi disertai propagasi budaya dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Pemerintah yakin bahwa tujuan untuk hukum ini akan meningkatkan transformasi budaya kerja melalui pergeseran pola pikir mindset dari budaya demokrasi yang kaku menuju budaya korporasi yang pendidikan, berorientasi pada keyakinan dan kebiasaan global, peningkatan budaya dan efisiensi, serta penerapan sistem kerja baru yang lebih terstruktur, transparan dan akuntabel untuk peningkatan produktivitas BUMD. Sebagaimana penjelasan pemerintah, perubahan hukum ini saya berikan itu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2017 tentang BUMD juga menjadi salah satu syarat agar pemerintah membangun penyertaan modal daerah. Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT, maka akan mendapat persentase pendidikan saham pemerintah pada PT Bank NTT yang tentunya akan mendapat pada dividen yang diberikan oleh KAD dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Terkait pendapatan dividen dari PT Bank NTT yang menurun cukup besar, khususnya pada periode 2018-2025, dapat disampaikan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, terdapat pada usaha direktur yang mengalami penurunan sehingga direktur dalam bentuk pokok dan bunga kredit secara rutin yang mengakibatkan penurunan laba dari tahun sebelumnya atau sebelum pandemi. Sejak 2018, pemerintah tidak lagi melakukan penurunan secara rutin setiap tahun, sehingga persentase pemberian saham pemerintah menjadi reduksi dari 30,46% di tahun 2018 menjadi 25,7% di tahun 2023, dan berat adanya nomor dari Bank Danamon sebesar 100 miliar menjadi pemberian saham pemerintah reduksi menjadi 23,8% pada tahun 2025 yang kemudian mendapat pemberian dividen yang diterima. Terhadap target dividen pada APBD tahun 2026 sebesar 100 miliar akan diupayakan oleh peningkatan profitabilitas, ekspansi dari dan berarti dan berkualitas, efisiensi operasional serta peningkatan pendapatan berbasis layanan, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank. Untuk penguatan modal PT Bank NTT, maka sesuai keputusan GUPS tahun 2021 tanggal 17 Maret 2022, dividen tahun buku 2021 digalakkan sebesar 50% dari laba bersih, sedangkan tahun sebelumnya sebesar 87,5%. Pada tahun 2023, PT Bank NTT fokus untuk pemenuhan operasi dan kerugian program nilai (TKPN) karena berakhirnya kebijakan resolusi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan non-performing loan (NPL) dan dampak tersebut TKPN yang besar sehingga berdampak pada penurunan laba. Jumlah serangan pemerintah yang pada 2024 November sebesar 525 miliar. Sejak tahun 1995 sampai 2025, pemerintah telah memodifikasi dari PT Bank NTT sebesar 919 miliar atau telah membeli modal ekspor sebesar 525 miliar. Pemerintah sedang menanam pengawasan dari Dewan Corona sehingga PT Bank NTT dapat dijual secara efisien, transparan dan memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, bukan sekedar aktivitas biasa sederhana harapan praksi. Terkait peningkatan daya saing usaha kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional, serta kontribusi pada pembangunan perekonomian daerah, dapat disampaikan bahwa saat ini PT Bank NTT tengah melakukan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat kinerja internal dan mendukung program pemerintah provinsi NTT di 22 kabupaten kota melalui berbagai inisiatif antara lain: 1. Peningkatan daya saing dan usaha investasi antara lain melalui A. Sinergi KUB kelompok usaha Bank NTT memperkuat KUB dan Bank Jati untuk memperkuat modal tinggi dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berdampak pada peningkatan daerah dan daya saing di era perbankan daerah. B. Transformasi digital. Bank NTT terus mengembangkan layanan smart brand, CRM, cash recycling, agenda desa, integrasi core banking, pengembangan super apps, integrasi organisasi sistem, merchant risk, dan promosi digitalnya untuk memperkuat nasabah di seluruh wilayah. C. Tata kelola GTG. Bank NTT mengimplementasikan GTG sebagai salah satu OJK untuk memastikan manajemen lebih baik terpapar regulasi. Hal ini penting untuk menarik investasi daerah. 2. Kontribusi pada pembangunan daerah yaitu melalui A.
peningkatan akses layanan keuangan bagi UMKM dan permodalan yang mudah dan murah. B. Peningkatan nama yang positif yang meningkatkan keuangan dan kontribusi terhadap perekonomian NTT. Dan C. Pengembangan potensi desa melalui program festival desa binaan untuk mengangkat ekonomi lokal. 3. Menyukseskan program pemerintah provinsi NTT di beberapa kota antara lain karena A. Berkontribusi terhadap keadilan bagi presiden. B. Pinjaman daerah. 3. Untuk mempercepat kawasan di kota. C. Mengantisipasi jualan pajak bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. B. Aktif berpartisipasi dalam setiap program pemerintah daerah, termasuk kolaborasi dengan lembaga lain untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Terkait pembangunan peran aktivitas dalam pembangunan daerah melalui berbagai produk perbankan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dan memperluas akses pembiayaan di UMKM serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dapat disampaikan bahwa Bank Indonesia saat ini tinggal memperkuat perannya sebagai penggerak utama pembangunan daerah dan berfokus pada pembangunan UMKM dan peningkatan kontribusi daerah. Langkah strategis yang oleh Bank Indonesia adalah satu, perluasan akses pembiayaan UMKM melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit usaha mikro (KUMU) dengan syarat ringan. Pada tahun 2024, KUMU telah berdiri lebih dari 10.000 pelaku usaha dengan plafon 150 miliar dan diterapkan meningkat pada tahun 2026. 2. Pembinaan dan pengembangan UMKM. PT Bank Indonesia tidak hanya memberikan modal, tapi juga membantu pemasaran sektor UMKM binaan melalui jalan retail modern, galeri media mahasiswa, e-commerce dan media sosial. 3. Peningkatan kontribusi KAD dengan meningkatkan setoran dividen pemerintah daerah melalui optimalisasi kinerja keuangan. Pada tahun 2025, PT Bank NTT telah menetapkan dividen untuk PNS senilai 38,7 miliar pada pemerintah provinsi NTT. 4. Digitalisasi layanan. PT Bank NTT mendorong digitalisasi keuangan daerah dan menyediakan cash management system (CMS) kepada pemerintah daerah untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan meningkatkan efisiensi. Langkah-langkah ini sejalan dengan komitmen PT Bank NTT untuk menjadi tulang punggung ekonomi daerah melalui pendekatan program yang inklusif dan berkelanjutan. 2. Fraksi Partai Golkar kami. Pemerintah mengambil apresiasi dengan fraksi Partai Golkar pada pengajuan perkara ini sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah pada November tahun 2017 tentang BUMD. Perubahan status bentuk hukum Bank NTT menjadi persoda sesungguhnya memberi dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kemampuan BUMD dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah serta memperkuat peran BUMD sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Proses perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tapi juga menyangkut aspek kelembagaan, tata kelola perusahaan, dan hubungan antara pemilik modal dan pemilik lain seperti masyarakat dan investor. Perubahan bentuk hukum menjadi persoda melalui peraturan daerah juga akan memberikan identitas jelas bahwa PT Bank NTT merupakan BUMD persoda milik pemerintah daerah, berbeda dengan persoda BUMN yang didirikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah menyatakan juga ekspektasi atau dukungan dari modal daerah pada PT Bank NTT sebagai langkah nasional dan strategis dalam memperkuat peran BUMD sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Sebagaimana pihak pemerintah, perubahan ini saya berikan kepada pemerintah nomor 4 tahun 2017 tentang BUMD juga menjadi salah satu syarat agar pemerintah dapat melakukan pemerintahan modal daerah. Dengan adanya penambahan pejabat modal daerah pada PT Bank NTT, maka akan mendapat fasilitas komunikasi sama pemerintah pada PT Bank NTT yang akan terdapat pada dividen yang akan diterima sebagai KD dari asis modal daerah yang dipisahkan juga sebagai cara untuk memenuhi modal minimum ini sehingga PT Bank NTT dapat lebih mandiri dan kompetitif. PT Bank NTT juga berperan komponen internal di dalam tubuh PT Bank NTT, meningkatkan inovasi aktivitas usaha, menjaga kepentingan publik, serta memperluas sejarah serta kerjasama strategis dari pembuatan kursi bank di tengah persaingan industri perbankan sebagaimana harapan fraksi, sehingga bagaimana kita dapat lebih mandiri dan menjadi bank perbankan masyarakat NTT. Terkait koordinasi aktif dengan para bupati dan wali kota sebagai pemerintah, agar memberikan dukungan yang luar biasa memadai dan berkelanjutan dalam menjadi perhatian pemerintah sebagai pemegang saham pengendali dan dalam menjadi komitmen semua pemerintahan sehingga kebutuhan pemodalan bisa berkaitan modal minimum dapat terpenuhi secara cepat dan berjalan sebagaimana harapan fraksi.
Terkait fungsi pemilihan proses oleh pemerintah dalam menjadi pemerintah dan merupakan kewajiban konstitusional untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara profesional sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2017 tentang BPND yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan daerah dan pemilihan BPND untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pembinaan dan proses tersebut juga mengintervensi aspek proporsional perbankan yang menjadi kewenangan manajemen. Yang ketiga, fraksi demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas kerjasama dukungan fraksi PDI Perjuangan terhadap pengajuan negara ini. Pemerintah sependapat dengan fraksi bahwa pengajuan ini telah melalui sejumlah kajian sistem hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Pada masa kebijakan 1 dari Kabinet Provinsi NTT tahun 2020, pemerintah dari Provinsi NTT telah membahas dan menetapkan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum PT Pertambangan Persaudaraan dan PT yang tidak persaudaraan. Dengan adanya perubahan bentuk hukum PT yang milik persaudaraan, maka bentuk hukum semua milik pemerintah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang BPND. Pemerintah juga sepakat bahwa pemerintah ini harus digunakan sebagai fondasi tata kelola untuk menjadikan PT BPND sebagai bank rakyat yang sesungguhnya. Penguatan tata kelola GTG, transportasi digital, diversifikasi sumber daya dan kredit, serta penguatan manajemen risiko menjadi peraturan pemerintah dan PT BPND sebagai bentuk reformasi hukum PT BPND sebagai produk sebagaimana harapan fraksi. Posisi Bank BPND memang sangat strategis sebagai BPND yang menemani segala sebagai bisnis yang mengejar profitabilitas, keuntungan, selalu sekaligus sebagai ekonomi rakyat kemaslahatan rakyat. Dengan telah diterapkan prinsip GTG, memastikan bahwa setiap langkah strategis Bank BPND dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme, guna pembahasan tata dan manajemen profesional sehingga dapat mewujudkan dan membuktikan visi melayani lebih sungguh yang menjadi motor PT BPND sebagaimana harapan fraksi. Terkait optimalisasi TRI berkaitan dengan perubahan bentuk hukum Bank BPND, dapat disampaikan bahwa perubahan status bentuk hukum Bank BPND menjadi persaudaraan sesungguhnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kemampuan BPND dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah serta memperkuat BPND sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Sebagaimana kebijakan pemerintah, perubahan ini menjadi syarat agar pemerintah dapat melakukan kegiatan modal daerah. Dengan adanya penambahan kegiatan modal daerah pada PT BPND, maka akan mendapat konsentrasi pendidikan pemerintah daerah pada PT BPND yang ini akan berdampak pada dividen yang diterima sebagai KD dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan juga sebagai calon memenuhi modal minimum sehingga BPND dapat lebih mandiri dan kompetitif. Pemerintah sepakat bahwa fleksibilitas yang menjadi keunggulan dari saing yang nyata bila ditopang oleh profesionalisme manajemen, transformasi digital, tata kelola dan strategi bisnis berbasis potensi ekonomi NTT. Pemerintah sepakat bahwa perubahan bentuk hukum menjadi persaudaraan dengan identifikasi menyeluruh terhadap struktur organisasi, komunikasi peran yang efektif, serta restrukturisasi manajemen yang berencana dan tidak mengganggu operasional maupun reputasi bank. Pemerintah sepakat bahwa penguatan sistem rewarding menjadi prioritas dalam menjaga kualitas aset dan stabilitas bank. Ke depan akan dilakukan penguatan sistem dan eksekusi kredit bermasalah berbasis teknologi dan analisis risiko, monitoring portofolio kredit secara berkala dan terukur, pendapat prosedur analisis kredit dan prinsip prudensial banking, penguatan manajemen cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi. Upaya ini akan untuk menjaga rasio non-performing NPL pada tingkat yang sehat, sekaligus meningkatkan kualitas aset produktif dan daya standar dalam menghadapi dinamika ekonomi. Pemerintah sepakat bahwa perubahan menjadi persaudaraan harus berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi, mengingat Bank NTT merupakan salah satu garda terdepan kontribusi terhadap BPND. Dalam rangka untuk diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang BPND, pemerintah akan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara transparan dari audit secara independen, informasi kredit secara terbuka kepada pemerintah dan publik, pengawasan nilai selalu diperkuat,
implementasi GCG dalam konsisten dan terukur. Pemerintah melalui dan pemerintah praksi akan perubahan bentuk hukum bernama pada tingkat Indonesia. Untuk itu, strategi yang ditempuh meliputi peningkatan efisiensi proporsional guna menekan rasio biaya pendapatan pokok, optimalisasi kredit produktif berbasis sektor umum daerah, diversifikasi sumber pendapatan dan bunga, pengendalian biaya dana dan peningkatan margin usaha. Pemerintah sependapat bahwa di era diskusi teknologi, Bank BPT wajib mempercepat transformasi digital. Namun demikian, digitalisasi tidak boleh menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong pengembangan layanan digital banking yang adaptif dan mudah diakses, perluasan jaringan layanan melalui pemakai bahkan pandai, mobile banking, dan kanal pembayaran digital kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan penyedia infrastruktur untuk menjangkau daerah provinsi. Edukasi transformasi dengan digital bagi masyarakat, pedesaan, dan juga dan keluarga. Digitalisasi integral sebagai instrumen pembangunan akses keuangan, sehingga akses keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terwujud. Yang keempat, fraksi Partai Nasdem. Pemerintah menjalankan intervensi hubungan fraksi Partai Nasdem terhadap pembagian dana ini sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 2013 tentang BUMD, serta demi mempercepat realisasi dan modal tambah Bank NTT yang telah dibahas sendiri bersama dalam sembilan tahun dari Provinsi NTT tahun 2023. Sebagaimana yang disampaikan, proses perubahan tersebut tidak hanya aspek administrasi, tapi juga menyebut aspek kelembagaan, tata kelola perusahaan, dan hubungan antara pemilik modal dan pemilik kepentingan lain, seperti masyarakat dan investor, sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi NTT yang berdampak bagi kesehatan masyarakat NTT. Pemerintah sepakat bahwa transformasi bentuk hukum BUMD yang diperserokan harus diikuti dengan komitmen perubahan serta langkah strategis dan teknis untuk pemenahan kelembagaan dan sumber daya manusia. Transformasi bentuk BUMD bukan sekedar perubahan nama, melainkan perubahan fundamental yang wajib diikuti dengan komitmen kuat serta langkah strategis dan teknis yang terukur. Dengan penerapan prinsip GCG pada PT Bank NTT dapat memastikan bahwa setiap langkah strategis pada Bank NTT dilakukan dengan transparan, akuntabilitas dan profesionalisme, guna mengelola orang dan jaringan profesional, sehingga Bank NTT dapat berwujud efektif dan produktif, memberikan efek ganda bagi kepada pemerintah maupun masyarakat, serta secara konkret dapat memberikan keadilan bagi pemerintah provinsi NTT. Sebagaimana dengan pemerintah, perubahan bentuk hukum ini selain sebagai tindakan di program pemerintah nomor 4 2017 tentang BUMD, juga menjadi salah satu syarat agar pemerintah dapat melakukan penelitian modal daerah. Dengan adanya penampilan modal daerah pada PT Bank NTT, maka akan mendalam presentasi dengan sama pemerintah pada PT Bank NTT yang selain memberikan pada definisi masalah keadilan dan hasil penelitian yang dipisahkan, juga sebagai cara untuk memenuhi modal minimum sehingga PT Bank NTT dapat lebih mandiri dan kompetitif. Hal itu telah dilakukan bersama semua pemerintah untuk terus dalam menjaga modal pada PT Bank NTT untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan PT Bank NTT. Yang kelima, fraksi Partai Demokrat. Pemerintah menyebut tindakan apresiasi dukungan fraksi Partai Demokrat terhadap pengajuan RPJMD ini sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta peraturan pemerintah Nomor 2017 tentang BUMD yang secara tegas mengharuskan penyelesaian bentuk hukum badan usaha daerah agar memiliki kejelasan status, kepastian hukum dan tata kelola yang profesional. Sebenarnya disampaikan, pengajuan dan kartu kendali ini adalah pertanyaan persoalan dasar terkait dengan status hukum dan penguatan lembaga PT Bank NTT. Penyesuaian BUMD menjadi persoalan sebagai kepastian hukum dan dengan status hukum sesuai ketentuan protokol perundangan, terutama dalam penentuan aset, modal dan hubungan lembaga dengan pemerintah daerah. Ketidakjelasan status hukum dan dalam BUMD sering menimbulkan kerumitan dalam pengelolaan modal, kerjasama investasi dan pengaturan risiko yang berdampak pada kemampuan bank dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Regulasi yang mendukung perubahan status ini merupakan bagian dari sistemik mengatasi masalah struktural BUMD yang tidak efektif dalam berkontribusi ke area dan mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan grup SLB tanggal 1 2021, dalam salah satu agenda yaitu peningkatan modal dasar, maka PT Bank NTT menyesuaikan modal dasar dengan OJK nomor 12
dan PLJK titik 03 dan 2021 tentang bank umum, yaitu pengaturan OJK dalam menetapkan perubahan peruntukan kegiatan usaha umum berdasarkan kegiatan usaha buku menjadi bank umum berdasarkan modal inti KBNI, sehingga memutuskan menyetujui peningkatan modal dasar yang semula 4 triliun menjadi 7 triliun dan peningkatan modal store bagi saham PDB sebesar 50 miliar dan sisanya adalah sekurang bagi saham PDA yang kemudian memberikan kuasa kepada komisaris untuk melaksanakan keputusan tersebut. Keputusan tersebut telah dinyatakan dalam akta penyertaan persetujuan penambahan setoran modal kerjasama PDB nomor 04 tanggal 7 Februari 2022 yang kemudian dilanjutkan dengan perubahan anggaran dasar sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU dari Zakat 001-07-16-AH-21-12 tahun 2022 tanggal 12 Februari 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan terbatas terima NBP sehingga dapat memberikan keputusan arah kebijakan di keberlanjutan bank NBP. Terkait perlunya penegasan mekanisme pengamanan agar setiap penerbitan saham baru di masa depan tidak menurunkan kepemilikan daerah di bawah batas sebagai 90% menjadi perhatian pemerintah. Terkait proses strategis itu mengarah pada privatisasi atau penjualan saham perusahaan daerah langsung kepada investor dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Selanjutnya pemerintah akan mendapatkan definisi dari proses strategis dalam rangka ini sehingga tidak menimbulkan politisasi dan risiko kebijakan yang tidak sejalan dan kemudian pemerintah selama halaman praksi. Terkait efisiensi operasional menjadi perhatian Bank NBP sehingga tingginya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional pokok yang berpotensi berusaha yang pada akhirnya boleh kontribusi dividen terhadap pendapatan daerah dapat ditekan dan diharapkan akan meningkatkan kontribusi dalam dividen terhadap pendapatan asli daerah. Di sisi lain, dan adanya tulisan ini akan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing bank di daerah di tengah kondisi perbankan dan ke depan perubahan hukum ini akan diiringi dengan penguatan fungsi intermediasi, perluasan kerjaan sektor produktif, UMKM, pertanian, perikanan, peternakan serta peningkatan inklusi keuangan hingga wilayah terpencil. Terkait dalam praksi, agar pemerintah perlu menyusun tindakan secara terbuka oleh pemerintah yang terukur, mencatat proyeksi kebutuhan modal untuk 5 tahun hingga 10 tahun ke depan, target pertumbuhan aset dan kredit, serta proyeksi kontribusi dividen terhadap PAD menjadi perhatian pemerintah. Kedepan akan menjadi tugas pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi perda ini disertai dengan penyusunan anggaran dasar dan seluruh kebijakan kebijakan selalu dan luas perbankan dan prinsip GTG. Perlindungan kepentingan mobilitas daerah menjadi secara konsisten dan memastikan bahwa setiap penerbitan saham baru tidak menurunkan kepentingan saham pemerintah di bawah 51%. Peranan kebijakan itu akan didukung dengan tegas, berbasis komprehensif, transparan dan berbasis terhadap permodalan serta peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Penguatan permodalan juga perlu berjalan seiring dengan komitmen serius dan efisiensi operasional. Pengendalian belanja, rasionalisasi prestasi fisik, serta penerapan sistem remunerasi manajemen berbasis kinerja yang terukur. Yang terakhir dan yang penting yaitu pengendalian akuntabilitas melalui penyiapan laporan kinerja dan keuangan secara berkala, pengambilan dan strategis yang menggunakan pemilihan daerah, serta pembuatan fungsi proses daerah secara proporsional akan menjadi perhatian bersama pemerintah dan DPR. Karena fraksi Partai Solidaritas Indonesia, pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap kemajuan PPI. Pemerintah sependapat bahwa kemajuan PPI merupakan bagian dari penyesuaian regulatif terhadap dinamika peraturan perundang-undangan, pusat terkait dengan tata kelola dan usaha milik daerah. Penyesuaian regulatif terhadap usaha menjadi pertimbangan dari saat ini berfokus pada penerapan aspek profesionalisme, transparansi dan kontribusi ekonomi daerah. Perubahan ini didorong oleh dinamika peraturan tingkat pusat yang menuju BUMD beralih dari sekedar entitas birokratis menjadi badan usaha yang berpikir secara komersial, bukan sekedar perubahan nomenklatur, melainkan bagian dari strategi pembuatan pelembagaan dari SNPT Bank NBP sebagai lembaga yang terdiri sekolah daerah yang memiliki strategis dalam mendukung pembangunan daerah, pembangunan sektor produktif,
serta peningkatan KNE sebagaimana pernah dibahas. Seperti yang disampaikan, proses perubahan hukum akan menuju aksi kelembagaan, tata kelola perusahaan, dan hubungan antara pemilik modal dan masyarakat serta investasi, sehingga akan mewujudkan perlindungan dalam aset daerah sebagai daerah yang dipisahkan, pengembangan sistem produksi nasional, peningkatan kualitas sosial, peningkatan kualitas manajemen kesehatan. Informasi ini juga akan mendukung komitmen kerja Bank BPT dalam mengambil strategi selatan sasaran dapat dipertanggungjawabkan dan profesional. Orientasi terhadap pada kerjaan masyarakat dan pembangunan daerah, bukan semata-mata pada profitabilitas, tentunya tetap menjadi sistem BPT dalam menjalankan tata kelola perusahaan. Pemerintah sepakat bahwa perubahan hukum ini harus mampu menerima pernyataan dan meningkatkan kinerja, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta memperkuat fungsi bank daerah sebagai motor penerangan lokal di provinsi NTB. Perubahan hukum PT Bank Indonesia saat ini bertujuan meningkatkan kinerja, efisiensi dan kesehatan bank. Langkah seperti ini mempermudah akses pembiayaan UMKM, serta memperluas peran bank Indonesia sebagai motor penerangan ekonomi lokal melalui layanan keuangan yang inklusif dan profesional sebagaimana harapan praksi. Pemerintah mengakui bahwa pembiayaan ini memiliki transparansi dan rencana pembangunan daerah pada PT Bank Indonesia yang prosesnya terkait dengan Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, mensyaratkan terlebih dahulu adanya penyesuaian bentuk hukum menjadi terseroda sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2017 sebenarnya telah pemerintah sampaikan dalam keputusan gubernur. Pemerintah sependapat bahwa perubahan hukum ini bukan hanya bersifat teknis, bukan hanya bersifat administratif, tapi menjadi pelajaran strategis bagi pengatur struktur pengelolaan bank pembangunan daerah NTB. Terhadap pandangan fraksi bahwa rencana pengelolaan PT Bank NTB harus berdasarkan pada kajian presiden terukur, memiliki proyeksi jelas dalam peningkatan laba dan kontribusi dalam pendapatan daerah, disertai pelatihan bisnis yang realistis dan terukur, menjamin tata kelola yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta memberikan dapat lanjut pada proses akses pembiayaan bagi UMKM, sektor pertanian, perikanan dan sektor kultur lain di NTB. Dalam menjadi proses pemerintah dalam kebutuhan negara serta penerimaan modal pada Bank NTB. Pemerintah menyambut baik pandangan fraksi dan berkomitmen untuk memastikan bahwa penyaluran modal pada Bank NTB direncanakan dengan kritis perhatian, prudens dan akuntabilitas ini. Pemerintah sependapat bahwa penyertaan modal daerah pada bukan semata-mata penempatan dana melalui bentuk investasi untuk memberikan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yakin bahwa penyelamatan yang dapat pada PT Bank NTB akan dikelola dengan baik yang menciptakan efek domino multiplier efek di mana saat ini investasi yang segera pertumbuhan sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta stimulus dari sektor swasta. Untuk itu, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dan salah sebagai yang terlambat dalam pelaksanaan yang nanti. Berkat sistem permodalan terkini, modal yang disetor oleh pemerintah secara data bentuknya adalah sebesar 525 miliar 7.550.000 rupiah. Terkait hasil kesehatan bank yang dikatakan kinerja utama, dapat disampaikan bahwa terkait dengan resolusi keuangan solvabilitas rasio KPMN atau K meningkat menjadi 26,27%, tetap berada di atas semua regulator dan mencerminkan permodalan yang kuat. Terkait profitabilitas dan efisiensi, ROA naik tipis ke 1,33%, ROE turun menjadi 7,23%, juga di bawah rata peer group. Ini LTM tetap tinggi di 65%, mencerminkan kemampuan menjaga margin bunga dan BOKO membaik menjadi 86,97%. Dari sisi kualitas aset, NPL gross bank itu tercatat 3,7%. Yang masih dikatakan karena merupakan yang terkini antara peer group, walaupun NPL-nya tetap moderat di kisaran 1,12%. Corporate CKPM juga punya perbaikan, meningkat ke 82,32%. Sementara itu, rasio likuiditas kita yang tertinggi dari KPM mencapai 97,30% yang menjadi tertinggi di peer group. Hal ini menunjukkan keterbiasaan yang baik, namun terindikasi pada potensi tekanan likuiditas dari nilai kekuatan dalam keyakinan. Berdasarkan hasil evaluasi dari posisi Juni 2014 sampai Juni 2025, dapat disimpulkan bahwa bank itu pada posisi moderat yang terakhir grup KBRI 1. Bank itu menunjukkan beberapa kekurangan antara lain
Permohonan yang tertempuh adalah rasio KPMF atau kapital akuisisi rasio 26,27%, margin bunga bersih NPL yang kompetitif, serta efisiensi operasional BOPO yang lebih baik. Namun demikian, terdapat sejumlah kembali mohon perhatian yaitu pertumbuhan aset, kredit dan kredit yang terbatas, laba yang besar dan investasi keuangan dan keuangan yang rendah, kualitas aset yang masih ditandai dengan NPL gross tertinggi di peer group, serta rasio kualitas, rasio likuiditas LDR yang tertinggi, sehingga berpotensi menekan stabilitas likuiditas. Pada kelompok usaha bank, kemudian yang menanggapi sebagai induk, analisa komparatif kinerja keuangan bank itu terhadap anggota KUBL ini, yakni Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung dan Bank Sultan, sesuai data keuangan, sesuai data laporan keuangan akumulasi per Juli 2025. Bank NTB mencatat total aset 17,57 triliun, lebih tinggi dibanding Bank Banten, Bank Lampung dan Bank Sultan, setelah dengan Bank NTB Syariah. Secara aset, Bank NTB menempati posisi menengah dalam KUB Bank BRI. Posisi aset yang cukup kuat memberikan ruang bagi Bank NTB untuk memperluas ekspansi bisnis dan meningkatkan daya saing antar BPD anggota KUB. Penjualan kredit Bank NTB mencapai 12,3 triliun atau tumbuh 2,18 year-over-year, menunjukkan pertumbuhan yang moderat. Ini mencerminkan kehadiran dalam menjaga kualitas aset. Dalam periode 3 diangkat sebesar 13,13 triliun dan posisi besar dari deposito 44,8%. Modal inti Bank NTB tercapai 2,9 triliun, lebih kuat dibanding beberapa anggota lain atau lebih kecil dibanding Bank BRI. Bank NTB sebesar 26,7%, jauh di atas 95 minimum. Bank NTB memiliki komposisi kompetitif dalam KUB Bank BRI dengan misalnya kemudian rekod dan struktur current account, saving account, LCS cukup. Rangkaian utama yang di atas adalah peningkatan kualitas aset serta percepatan pertumbuhan usaha agar setara dengan standar baku. Dalam strategi penguatan kasa, manajemen risiko kredit dan optimalisasi modal, Bank NTB berpotensi memperolehnya sebagai anggota strategi dalam KUB. Terkait proyeksi dividen dan kontribusi oleh KUB dalam 5 tahun depan dapat digambarkan sebagai berikut. A. Tahun 2020 adalah proyeksi dalam posisi 200 miliar dan saat pemerintah daerah 1,2% akan diperoleh dividen sebesar 45,1 miliar. Tahun 2007 dalam proyeksi laba bersih 293 miliar dan saat pemerintah daerah sebesar 25,1% akan diperoleh dividen sebesar 53 miliar. Tahun 2028 dalam proyeksi laba bersih 292 miliar dengan saham pemerintah daerah sebesar 6,86% akan diperoleh dividen sebesar 62,6 miliar. Tahun 2009 dalam proyeksi laba bersih 9,4 miliar dan saham pemerintah daerah 27,83% akan diperoleh dividen sebesar 72,6 miliar. Dan tahun 2030 yang proyeksi laba bersih 238 miliar dan saham pemerintah daerah sebesar 28,72 miliar akan diperoleh dividen sebesar 83,7 miliar. Terkait strategi mitigasi risiko dalam menghadapi dinamika sektor jasa keuangan dan sektor jasa keuangan nasional, dapat disampaikan bahwa fokus utama perjalanan adalah pembahasan manajemen risiko integrasi, peningkatan kualitas aset dan kredit bermasalah, penjagaan likuiditas dan pengenalan serta digital yang aman dari risiko cyber. Selain itu, peningkatan kepercayaan dan koordinasi yang regulator serta lembaga penjamin seperti lembaga penjamin simpanan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, kepercayaan publik dan kontribusi dalam perekonomian daerah. Pemerintah sementara bahwa penjagaan modal daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Bank NTB sebagai bank pembangunan masyarakat NTB, sekaligus sebagai motor penggerak pembangunan daerah apabila beban hukum menjadi kontrol dengan penguatan tata kelola dan manajemen operasional. Bank NTB satu telah menerapkan prinsip BCG untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis Bank NTB dilakukan dengan transparan, akuntabilitas dan profesionalisme guna membantu tata kelola dan manajemen yang berhubungan selama dalam komunikasi. Lain-lain yang menjalankan proses praksi Partai Indonesia 1 terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30%
Kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang berujuk pada rencana PHK terhadap sekitar 9.000 ASN yang akan di-NPT. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah memiliki sepenuhnya amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimaksud. Oleh karena itu, dalam penyelesaian jumlah tenaga kebijakan bukan solusi utama atau kebijakan di pemerintah, mereka supaya aturan pemerintah dalam hal tersebut. Pemerintah menilai saran operasi untuk komunikasi dari pemerintah pusat dan daerah ini. Hal itu terjadi akan pemerintah guna memperjuangkan ruang diskresi secara negara mengingat karakteristik sekitar secara kebutuhan kendaraan publik di dalam depan. Sebagaimana ternyata, pemerintah telah menyelenggarakan aturan yang dipakai oleh NPT tanggal 3 Maret 2026 dan telah dicapai bersama seluruh perwakilan NPT. Keputusan institusional dalam bentuk suara dalam organisasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah ini guna mencari solusi bersama untuk memberikan dari kebijakan di daerah baik di provinsi maupun di negara secara NPT. Terkait kebenaran KBSI dari KB 21 yang terdapat di pesisir pantai bawahnya Kelurahan Alat pertama, dapat disampaikan bahwa kedua KB tersebut merupakan hasil dari provinsi yang dikelola oleh BPD dan Nomor Perseroda. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembenahan dari Nomor yang mempersiapkan kedua KB tersebut. Pemerintah melalui dukungan Dewan Hormat terhadap KB tersebut dalam memulai perjalanan dialog dengan Nomor Perseroda yang pada akhirnya kembali melakukan konversi kedua KB tersebut dalam nilai yang diserahkan oleh dua pemerintah di NPT. Kedua KB tersebut dari dalam kondisi dalam internasional karena melalui perusahaan yang diserahkan oleh dua hal berhubungan mengalami kondisi darat atau mengalami jangka, namun bisa berdiri semula di tempat tersebut. Tiga, terkait potensi pajak dalam promosi dokumen barat, di mana persen sekitar antara potensi kendaraan sekitar 23 unit dengan realisasi pajak yang sekitar 40 unit menjadi bagian pemerintah. Dapat disampaikan bahwa hasil dalam potensi PKB di Kabupaten Bogor dari target 8,6 miliar realisasi 92 miliar atau 72,6%. Pemerintah yang melakukan strategi untuk mengatasi masalah dimaksud antara lain dan melakukan validasi verifikasi data kendaraan dalam sebuah dan kepolisian yang terakhir dari pemerintah kabupaten kota. B. Integrasi pajak melalui lembaga yang aktif pemberitahuan pergerakan dari personal gabungan kepatuhan. Dan C. Eksekutif pajak melalui pendataan kendaraan luar. Dan D. Digitalisasi melalui pembuatan kartu digital dan transport digital. Izin dulu. Ketua. Kembali ke aplikasi proyek ini, pemerintah mengaku bahwa pemanfaatan aplikasi ini belum optimal secara merata. Beberapa kendala meliputi literasi digital, akses jaringan dan fasilitas teknologi terstruktur. Adapun beberapa perbaikan keoptimalan pemanfaatan aplikasi proyek ini sebagai berikut: A. Sosialisasi masif dan terstruktur ke seluruh kawasan kota. B. Pendampingan teknis melalui digital di setiap PPD. C. Integrasi dengan sistem pengamanan perbankan. Dan D. Monitoring dan evaluasi berkala berbasis data. Di balik beberapa kali yang dihadapi, pemerintah terus berkomitmen menyajikan data yang valid dan terverifikasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan sumber potensi kekayaan secara teknis dan melakukan pengambilan strategi kekayaan tahun 2005. 5. Terkait dengan partai di luar provinsi yang setelah pelaksanaan sebenarnya penurunan PU untuk daerah, dapat disampaikan bahwa saat ini terdapat pengenalan partai di dalam tersebut dan sebuah proses utama pengenalan partai. Terkait dengan partai yang saat ini di lokasi tersebut bukan merupakan partai kecil yang ada di bawah pengenalan maupun penugasan kita sebagai provinsi NTT. Terkait hal ini, pemerintah provinsi seluruh provinsi NTT akan segera melakukan timbang pada praktik-praktik yang tidak kerjasama dengan provinsi NTT, serta memastikan pengenalan partai dengan sesuai aturan profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi PDS sebagaimana harapan praksi. 6. Terkait dengan pengawasan akurasi data keuangan yang disampaikan kepada publik maupun DPRD menjadi bagian dari NTT sebagai bagian dari pemerintah daerah. Terkait target PDS sebesar 10 miliar harus tercapai realisasi minimal 10%. Dapat disampaikan bahwa menilai NTT
memanggil atau memberikan kontribusi dividen selama dilaksanakan fraksi. Hal ini dilakukan oleh berbagai peningkatan profitabilitas, ekspansi kredit dan berkualitas, efisiensi operasional, serta penguatan pendapatan berbangsa ini, free base income, dan tetap menjaga kesehatan dan kesehatan. 8. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pemilihan yang menggunakan sesuatu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pengajuan perda ini yang merupakan strategi dalam rangka dalam pembangunan serta peran-peran kepada NTT untuk mendukung pemerintah daerah dalam kondisi politik NTT di tengah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat di mana daerah berperan yang signifikan. Terhadap penanganan fraksi bawah, coba mendukung kebijakan itu menjadi ketimbangan NTT tersebut tidak hanya berkata satu tetapi tapi harus sungguh memperketat kewajiban yang baik GTT dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Pemerintah sepakat dalam penggunaan modal dari dasar kebijakan NTT harus terdapat pada kelas struktur program, peningkatan kapasitas ekspansi pembiayaan, peningkatan kepercayaan publik, dan mendorong transformasi digital perbankan, sehingga dalam saat ini dan segala sesuatu yang kuat, kebijakan itu dapat tumbuh menjadi bahan pengenalan masyarakat itu yang modern, sehat dan kompetitif, sekaligus menjadi motor pergerakan pembudayaan. Pemerintah sangat mendukung terkait keberpihakan pada daerah dan organisasi dalam organisasi tahun kebijakan NTT, yaitu mendukung upaya dan UMKM, memberikan akses bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, mendorong industri sekolah budaya produktif, dan memperluas pembiayaan sektor produktif. Dengan dididik berdasarkan dalam NTT, tidak hanya diukur dari apa yang diperoleh, tapi juga sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat struktur kebudayaan. Profesionalisme dan independensi manajemen merupakan fondasi utama dalam memastikan tata kelola perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai pengelola daerah, PT Kapita sesuai dengan prinsip GTT agar mampu dengan fungsi terhadap secara optimal sekaligus menjadi kepentingan bumi. Lebih jauh, pengelolaan PT KPT harus sekarang bersistem menjadi modern dan akuntabel, termasuk penerapan digitalisasi, penguatan sistem pendanaan kita, audit independen, serta keterbukaan informasi pada kaum pembimbingan. Akuntabilitas yang membuat kepercayaan nasabah investor dan masyarakat luas. 4. Pemerintah mendukung terkait transparansi dan pengawasan masyarakat pada pentingnya platform pembiayaan yang terbuka dan berkala pada dasar provinsi NTT. Audit independen selalu penting dan penguatan sistem pengawasan internal. Untuk itu, sebagai BUMD, PT NTT wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan modal daerah secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, sebagai BUMD, PT NTT wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah modal daerah yang keluar secara transparan, profesional dan akuntabel. Transparansi dan pengawasan efektif bukan hanya untuk memenuhi kewajiban regulatif, tapi juga untuk membangun kepercayaan publik, menjaga reputasi institusi, dan memastikan kebenaran usaha dalam jangka panjang. Karena beberapa rekomendasi dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional dan administratif untuk memastikan bahwa penyusunan peraturan daerah tentang perubahan hukum kehidupan NTT tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara prinsip, pembentukan perda ini mengacu pada asas jelas peraturan perundang-undangan, di mana regulasi daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah maupun ketentuan teknis serta ketentuan teknis sektor perbankan. Dalam konteks perubahan hukum BUMD, tujuan utamanya antara undang-undang maupun kebijakan kontrak tentang pemerintah daerah dan perubahannya. Peraturan pemerintah maupun atau juga tentang BUMD serta regulasi sektor sektor yang mengatur perbankan dan tata kelola perusahaan. 2. Penyataan modal daerah pada PT KPT sudah diserahkan menjadi skema karena menggunakan profesor dari keuangan daerah sehingga setiap pemerintah investasi wajib pada kritis kehati-hatian akuntabilitas dan melaksanakan hukum. Kajian tersebut penting memastikan bahwa penyataan modal A. memiliki dasar kebutuhan yang jelas, B. memberikan proyeksi manfaat yang terukur, C. memperhitungkan risiko secara komprehensif, D. selalu terkait PJB dan kebijakan pemerintah daerah, dan E. memiliki prinsip value permanent. Selain itu, kajian kesehatan juga menjadi dasar penjagaan pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya riset laporan internasional, keputusan yang berada di pusat politik atau spekulatif, dan akan secara
proyeksi yang nasional. 3. Perubahan di buku ketenagaan di persoalan bukan sekedar penyelesaian administratif, tapi merupakan strategi yang harus diikuti dan melakukan di sejarahnya. Pemerintah sekarang telah disampaikan bahwa PT BPJT telah memperkenalkan yang ketua dalam korporasi Bank BPJT. Pemerintah disampaikan bahwa pemerintah sudah itu sebagai tanggung daerah yang berpihak pada BPJT. Dengan adanya dalam BPJT dalam BPJT, ketentuan sistem pengendalian dan ditetapkan dalam riwayat transformasi berkepentingan dapat dipastikan tidak ada terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan BPJT. Yang ke-8, praksi persatuan hati Indonesia. Pemerintah mengambil hasil bersyukur dari praksi persatuan Indonesia dalam kajian terkait ini yang merupakan perintah undang-undang nomor 23 2012 tentang pemerintah daerah dan perubahannya serta pemerintah menemukan keputusan beberapa perubahan bentuk hukum BUMD dari perusahaan terbatas menjadi perusahaan daerah berseroda yang merupakan hal yang diimplementasi oleh kepala daerah. Pemerintah sependapat bahwa keberadaan Bank BPJT sebenarnya adalah BUMD untuk melayani kebutuhan usaha finansial dari mendorong usaha untuk ekonomi serta pemodalian di berbagai bidang dan dapat memberikan kontribusi bagi kepala daerah melalui kebijakan teknologi. Pemerintah yakin bahwa transformasi yang dialami Bank BPJT akan memberikan sistem manajerial efisien dan secara operasional, sistem pengelolaan, kerjasama dalam sistem kepemilikan dan mendukung investasi, serta pembiayaan dan pengembangan usaha bagi peningkatan daerah sebagaimana hal demokrasi. Pemerintah sepakat bahwa negara ini tidak merupakan ruang administrasi saja, melainkan memiliki akses manajemen lembagaan, manajemen atau perusahaan, dan membuka hubungan antara aktivitas seperti modal dan usaha dan investasi. Pemerintah yakin bahwa perubahan hukum ini akan menciptakan transformasi budaya dengan pergeseran pola pikir organisasi dari budaya birokrasi yang kaku menuju budaya birokrasi yang diinginkan, berorientasi pada nilai dan daya saing global, peningkatan kinerja dan efisiensi sistem perjalanan yang terstruktur, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan berfungsi BUMD dan memberikan daya yang dapat meningkatkan percakapan BPJT sebagaimana hal demokrasi. Pemerintah yakin bahwa perubahan hukum akan menjadi nasional dari Bank BPJT sebagai bank daerah untuk lebih produktif masyarakat BPJT demi mendukung kapasitas daerah dan pemenang menjadi total yang berintegritas agar tidak masih berdekatan publik yang dapat mengganggu kebebasan pada Bank BPJT. Sebagaimana menurut pemerintah, perubahan ini saya sebagai tindak lanjut program pemerintah nomor 4 2017 tentang BUMD juga menjadi salah syarat agar pemerintah mulai menjaga modal daerah. Dengan adanya penambahan peningkatan modal daerah pada kebijakan BPJT akan menambah proses peningkatan pemerintah pada kebijakan BPJT yang tidak mendapat pada dividen yang diterima sebagai KID dan hasil pengelolaan daerah yang bersama. Bank BPJT juga terus melakukan pembenahan internal dalam Bank BPJT, meningkatkan lokasi dari usaha, menjaga kepentingan publik, serta memperluas kegiatan strategis strategis dari pembangunan fiskal di tengah sektor dan peningkatan peningkatan publik yang dapat melakukan masyarakat pada Bank BPJT sebagaimana dalam demokrasi. Terkait dengan materi masukan dari jabatan Bank Tubuh, memperdomani kapasitas peraturan pemerintah nomor 2017 BUMD dalam membatasi materi masukan surat dari atas nama dan kependudukan, B. maksud tujuan, C. kegiatan usaha, D. jadwal berdiri, dan E. besarnya modal usaha. Selain itu, materi baru diperlukan oleh Kementerian Dalam Negeri ketika pemerintah dan DPRD dalam konsultasi terkait perubahan hukum PT Pertiga, PT Persroda, dan PT Persroda, yaitu terkait organ BUMD, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan peralihan yang membuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang tidak ada berdasarkan peraturan daerah yang lama dan peraturan daerah yang baru yang bertujuan untuk A. meninggali dari perusahaan hukum, B. meninggali pekerjaan hukum, C. memberikan penyuluh bagi pihak yang terkendala, D. perubahan keputusan perundang-undangan, dan E. mengatur hal yang transisional atau sementara. Pemerintah sangat bahwa penyataan modal pada Bank BPJT diberi penyataan khusus agar sungguh menjadi kewenangan bagi kesempat, termasuk alokasi bantuan kredit secara terukur demi meningkatkan akses pengelolaan bagi usaha mikro dan UMKM dan bentuk usaha yang tertentu menggunakan. Dapat disampaikan Bank BPJT saat ini dicatat untuk sebagai penggerak utama pembangunan daerah dengan fokus pada pembangunan UMKM dan peningkatan kontribusi daerah.
Langkah seperti ini saya bilang Bank Indonesia adalah satu, perluasan akses pembiayaan berkait melalui penjualan kredit secara tersebut dan kredit usaha mikro umum dengan syarat ini. Pada tahun 2004, umum kredit usaha mikro dalam mendanai lebih dari 10.000 pengusaha atau pelaku usaha dengan platform 150 miliar dan ditetapkan tahun 2006 dan dengan modal dari kementerian. Dua, peningkatan akses pemodalan, pembinaan dan masalah OTK, UMKM binaan melalui jalan modern, melalui rencana e-commerce dan media sosial. Untuk mendukung perkembangan demokrasi selama transaksi. Pemerintah mengimplementasi atas saran fraksi agar pemerintah mulai dari seremoni dan fokus sebagai kegiatan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi material yang terbatas dalam biaya berbagai kegiatan pembangunan, karena misalkan menjadi pelatihan dalam perkembangan dalam program kegiatan pembangunan. Terkait urusan tersebut akan berjalan dengan teknologi dan menjadi badan pemerintah dengan kegiatan itu dilakukan sebagai umum dan penataran provinsi dan kita berusaha pada anggaran daerah. Menerapkan pembangunan praksi ekonomi nasional pada SKD 1/2014 menjadi konsekuensi dapat dikatakan bahwa pemerintah melakukan seluruh tahun yang dilakukan melalui administrasi dan substansi dari calon kepala sekolah. Proses ini berdasarkan proses kondisi dalam kepala sekolah dan objektif rancangan usul yang diberikan dalam negeri dengan sebenarnya nomor 7 tahun 2015 tentang tugas guru sebagai sekolah. Saat ini tahap telah sudah akhir dalam dekat pemerintah segera menetapkan dan melakukan kepala sekolah yang telah memenuhi seluruh persyaratan dari kepala definitif yang benar bersama bersama dalam yang dioptimal dan berfungsi dalam tata kelola pendidikan. Kesembilan, fraksi angkat senjata. Pemerintah menyiapkan sejumlah fraksi senjata dalam peraturan negara ini yang merupakan kepala regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 3 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 4 2003 tentang BUMD. Yang kedua adalah kembali negara yang berpersat pelaksanaan hukum baru. Pemerintah sangat dalam perubahan bentuk kembali negara karena strategis yang patut menjadi suatu komprehensif objek bertanggung jawab karena bukan sekedar sesuai administratif, tapi menyangkut arah kebijakan daerah, tata kelola BUMD serta terjadi keuangan di provinsi ini. Pemerintah yang bahwa untuk persoalan waktu meningkatkan fleksibilitas usaha, memperkuat struktur pengelolaan dan memperbaiki tata kelola perusahaan sebagai administrasi. Pemerintah sangat bahwa untuk ini dilakukan satu program strategi negara dan efisiensi korporasi. Perubahan ini sangat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, namun tetap dalam koridor yang publik dan kontribusi bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah yakin bahwa perubahan pendukung ini akan meningkat transformasi budaya serta kegiatan politik dari budaya operasi kaku menjadi budaya operasi pendidikan, orientasi pada pelayanan prima dan relasi global, meningkatkan kegiatan efisiensi serta penerapan sistem kerjasama yang lebih terstruktur, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Terkait dengan kinerja dan kepentingan publik, pemerintah sependapat bahwa berdasarkan dari penelitian makin harus menjawab dari langkah yang berdasar, terukur dan berkelanjutan. Perubahan hukum dari bank pembangunan daerah provinsi NTT, dari bank pembangunan daerah NTT menjadi keseluruhan, tidak dimaksudkan sebagai penyelesaian administratif semata, melainkan sebagai strategi reformasi lembaga untuk memperkuat tata kelola, proses manajemen, sistem pengawasan serta struktur pemodalan guna meningkatkan daya saing. Transformasi ini memperjelas kesejahteraan dalam pemegang dan manajemen sesuai dengan keputusan terbatas, jika fungsi proses pengelolaan berjalan tegas, disiplin dan bertanggung. Dengan identitas lingkungan lebih kuat, Bank Indonesia menjelaskan pokok dan bisnis sekaligus serang pembangunan daerah. Pemulihan dan pengembangan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, evaluasi seluruh dalam manajemen risiko, kualitas kredit, sistem pendanaan internal, serta budaya kerja dan keputusan berkelanjutan, disertai pengembangan struktur pengelolaan dan kerjasama secara sehat. Dengan hal tersebut, perubahan menjadi besar dalam menghasilkan perbaikan fundamental, meningkatkan profitabilitas dan keputusan PAD, serta membuat kepentingan publik dalam IDT, Bank Pembangunan Daerah IDT sebagai instrumen strategis pembangunan negara. Terkait dengan pengelolaan dan desanya, pembangunan
kebutuhan regulasi pembangunan pemerintah. Kebijakan ini berdasarkan tetap memperhatikan kapasitas siswa daerah, sehingga tidak memberikan APBD sebagai kelebihan. Sumber pembangunan tidak hanya melalui kegiatan pemerintah daerah, tapi melalui optimalisasi secara berjalan, peningkatan kinerja keuangan, serta pembukaan pertumbuhan strategis dan pembangunan kabupaten kota maupun di kawasan lain. Proyeksi kursi keuangan bagi pemerintah kabupaten Jaya telah disusun dan terkini sebagai guna mencapai stabilitas sektor usaha. Efisiensi operasional menjadi prioritas melalui pengendalian biaya, perbaikan versi beberapa besar terhadap pendapatan operasional pokok, digitalisasi proses bisnis, dan optimalisasi dari anggaran pada proyek pelayanan publik maupun dukungan terhadap sektor produktif. Perubahan dalam keseluruhan kemudian efektivitas korporasi dalam jalur kerjasama dan ekspansi menjadi kerjasama dan ekspansi usaha dan perusahaan dan utama. Bank BRI memperluas sumber ekonomi daerah, termasuk UMKM, KUR, serta potensial berbasis sumber daya seperti pariwisata dan jalan baru. Dengan langkah tersebut, pembangunan modal efisiensi dan ekspansi bisnis dilaksanakan secara transparan dan diambil prioritas usaha, serta berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah. Terkait persoalan dan intervensi non profesional, pemerintah memberikan sebuah perubahan hukum tentang SDM di Pesora bertujuan memperkuat tata kelola dan independensi manajemen substansial. Struktur perusahaan terbatas dan pembangunan dan pendidikan dalam tujuan terpusat dan tegas. Sehingga pengelolaan personal dalam perusahaan profesional berdireksi dan termasuk dari dalam perusahaan dan terus. Mengangkat direksi perusahaan dilakukan melalui mekanisme seleksi berbasis merit, uji layanan kapasitas dan berproses, serta kompetensi dan integritas pendukung. Penanaman prinsip GCG, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kebiasaan pembayaran menjadi fondasi utama didukung penguatan menjadi risiko dan sistem pembayaran kriminal. Dengan kata tersebut, transformasi ini bukan sekedar restrukturisasi formal, melainkan pembenahan menyeluruh guna memastikan terjadinya independen, profesional dan administrasi pada dunia. Terkait fungsi pembangunan infrastruktur dan transportasi, dapat disampaikan bahwa BPJS memiliki mandat dalam segi intervensi negara dan sebagai instrumen pembangunan daerah. Pada kasus profitabilitas sektor biasa pembangunan dalam proyek UMKM dan sektor pembangunan. Alat biaya besar telah melakukan pertumbuhan kredit produktif sebagai prioritas, termasuk pembiayaan UMKM, KUR, serta sektor-sektor pekerja daerah. Program pembiayaan ekonomi lokal untuk pengembangan basis dan produk pokok dan pembiayaan bagi pelaku usaha perempuan menjadi bagian dari strategi implementasi yang misi pembangunan. Selain itu, peran mitra utama sebagai mitra utama keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota ditegaskan melalui dukungan pembiayaan pembangunan daerah, pembuatan struktur permodalan seperti kredit secara terukur. Dengan demikian, satu sumber bisa melakukan keputusan pembiayaan sebagai pembiayaan besar daerah yang profesional, berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan dan motivasi. Terkait digitalisasi dan transformasi lainnya, pemerintah segera melakukan transformasi lembaga pembangunan daerah NPT harus didampingi dengan provinsi dengan transformasi digital yang komplit dan terukur. Alat kebijakan usaha telah merupakan aspek IT sebagai digitalisasi, aspek IT dan digital sebagai prioritas, antara lain melalui integrasi core IT, pengembangan sistem apps, implementasi law, koordinasi sistem laws, serta digitalisasi proses trading untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman masyarakat. Penguatan keamanan informasi melalui penerapan standar keamanan cyber dan peringatan dan sistem peringatan dini dalam ekonomi sistem guna memastikan tata kelola teknologi yang benar. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sistem menjadi fokus utama melalui data digital, sertifikasi kompetensi dan program pengembangan pendidikan agar sumber daya manusia dapat berkembang teknologi dan mampu bersaing dengan baik untuk nasional maupun fintech. Dengan layanan tersebut, kapasitas digital daya sebagai administratif, tapi digital ternyata untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta daya saing bahkan dalam kondisi berbagai desain terdigitalisasi. Terkait akuntabilitas layanan BKP dan publik, dapat disampaikan bahwa BUMD, Bank NPT, tetap ada dalam ruang informasi publik dan berkembang dalam pemerintah melalui proses korporasi yang sah, termasuk kapan individual dan pengusaha. Pengerubahan menjadi besar dari layanan masyarakat atau kualitas yang baik, pembangunan fungsi pengawasan, menjadi risiko integrasi, serta sistem pelayanan internal yang lebih disiplin. Profil risikokan, indikator kinerja, serta proyeksi keuangan menjadi instrumen ekonomi struktur, guna memastikan efektivitas operasi secara berkelanjutan.
Evaluasi tahun dalam kinerja dan kontribusi dalam pendapatan daerah serta pembiayaan sektor produktif akan menjadi bagian dari pengawasan pemegang saham. Rapat ini memerintahkan sebagai aspek pemerintah daerah dengan fokus pada kredit produktif berupa UMKM serta sinergi pembiayaan pemerintah. Dengan demikian, perubahan buku ini bukan aktivitas biasa, melainkan memiliki pemenang yang sektor konsisten, profesional dan transparan, guna menjaga tenaga serta membuka perangkat bagi kepentingan masyarakat terkait rencana pembatasan kunjungan dari lokasi di Taman Nasional Komodo. Pemerintah memiliki potensi ekonomi yang dapat tumbuh, khususnya sektor pariwisata di Labuan Bajo dan aktivitas masyarakat. Selanjutnya sudah dilakukan peraturan wisata sudah ada dukung dan ada kampung wisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Dapat disampaikan bahwa rencana ini masih dalam tahap dicoba dan sosialisasi, tetapi itu dengan FPD bersama dengan stakeholder terkait dan beberapa tahap sampai dengan bulan Juli tahun 2026 sehingga masih terbuka peluang untuk pemerintah dalam komunikasi koordinasi dan pemerintah pusat untuk melakukan penjelasan dalam rencana penerapan kunjungan di Taman Nasional Komodo guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dalam penerapan pusat integrasi atau konservasi dan teknologi sehingga tidak melanggar hubungan wisata dan kesehatan masyarakat pusat dan timur. Menurutnya jumlah pembangunan dari sekarang di Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo akan dikembangkan sebagai itu dari internasional untuk memperluas akses wisatawan negara dan meningkatkan mobilitas ekonomi juga akan melibatkan mobilitas pemerintah dan pemerintah pusat. Paripurna Dewan Terhormat, demikianlah pendapat pemerintah dalam amanat umum partisipasi dalam rokat atau stakeholder dalam peraturan daerah ini. Pemerintah menyadari bahwa dapat disampaikan belum sempurna sesuai harapan masing-masing fraksi. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa bersedia memberikan jawaban dan penjelasan pada sidang Dewan selanjutnya sesuai dengan kondisi yang berlaku. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberkati secara bersama kami dari Partai Sosial dan maupun NPT yang tercinta ini. Jangan sulit yang selalu kita gunakan bersama-sama. Ayo bangun. Demikian bisa disampaikan dan sebagai teman-teman ketua dan bapak ibu pimpinan dan sebagai teman sebagai bagian dalam merespon undang-undang nomor 1 pada 2022 tentang pembangunan daerah. Kami juga selalu komunikasi dengan teman-teman P3K. Mari kita komunikasi ketua dan P3K CNPT dan 5 dinas hari ini sebenarnya biar itu dikenalkan masukan pendapat kita dari teman-teman P3K untuk bisa kita dengan baik pemerintah maupun daerah. Kita pertama ini tidak pusat. Komunikasi kami dengan itu sudah dilakukan juga dari Polda dan teman-teman juga waktu dari Dewan Terhormat kita bersama-sama berjuang agar urusan ketiga ini untuk menemukan NPT untuk sehingga bisa kita urusan ini. Kami beri kita semua. Salam, Om Santi Santo Menderes. Terima kasih sama. Terima kasih kepada Gubernur Nusantara Timur yang telah menyampaikan pengalamannya. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan agenda paripurna telah selesai. Untuk itu, rapat paripurna dapat kita akhiri. Agenda yang tersebut kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Bapak yang terhormat dalam rapat paripurna ini. Maka rapat paripurna tersebut masa persidangan 2 Komisi 2005-2006 saya katakan itu dengan resmi. Shalom. Semua Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Jalan tak kata. Ya. Untuk Pak Moni juga.
Selamat dulu, Bos. Kirim-kirim juga siap. Transport wisata yang sebelumnya di Labuan Bajo ini mengharapkan batasan 1.000 pengunjung setiap hari ke sana untuk berkaitan dengan kondisi kita teman-teman. Kalau kita ingat kan sebelumnya itu juga Jadi kayak mau di rumah kali ini tuh format baru yang dibuat oleh Pemprov Dki. Dengan kemarin sudah menjadi diskusi kita banyak ide yang masuk sekarang kepada pemerintah provinsi untuk fungsi pertama kita kan adalah 9.000 orang ini tetap bisa bekerja, itu utamanya di situ bisa bekerja, dan kita mesti harus mencari berbagai cara agar 9.000 orang ini tetap bisa bekerja dan berbagai regulasi yang harus itu kita benar. Ternyata dari berbagai diskusi itu kita perlu ada beberapa diskusi yang bagus selain merubah undang-undang nomor 1/2022 ini sebenarnya dari undang tanggal waktu terakhir ini 2007 bisa kita geser waktunya lagi ya seperti itu. Bisa juga kita minta diperlonggar lagi batasnya 30% itu bisa diperlonggar sampai 40%. Semacam itu sesuai dengan kemudian juga bisa juga dengan bagaimana juga kembali tentang judul dari berbagai mata anggaran yang boleh belajar di desa itu tambah dua dari tinggal 4 usulan dia itu saya lihat juga memungkinkan juga jadi kita bisa merubah di judul-judul nomenklatur dari PBB itu bisa dipakai dengan judul yang lain cuma keluar dari judul belanja pegawai. Nah, setelah ini saya bilang kenapa saya pikir menjadi publik biar kita tahu dari berbagai cara ini bagaimana mensiasati kondisi agar ini bukan cuma bicara tentang P3K provinsi. Se-NTT itu juga puluhan ribu orang. Puluhan provinsi itu puluhan ribu orang. Semua kabupaten ada. Ada yang ratusan, ada puluhan ribu orang. Dan mau cuma NTT, se-Indonesia ada semua. Kartu Republik ini. Saya ada komunikasi sama teman-teman di Jakarta. Nanti setelah kami rapatkan datanya dengan baik di provinsi, nanti kami dari kabupaten kota, bupati wali kota dan pemerintah provinsi, dan dengan DPRD juga mengikut usulan kemarin kita diskusi dengan teman-teman. Pimpinan DPR ini terkait dengan Menteri Keuangan, Ibu Sari Yuliati. Saya sudah komunikasi dengan Ibu Sari waktu itu DPR ini. Nanti juga DPR ini juga akan nanti semakin bersama dengan Komisi terkait juga akan menerima kami diskusi kali ini. Karena ini menjadi problem nasional. Kita akan cari cara secara nasional biar semua T3 seperti Republik ini termasuk juga dengan dibuat dan mengenai lebih besar. Kita maksudnya nanti. Lagi ini saya buka agar semua orang lihat ini masalah serius dalam skop penyelesaian barang seperti Republik ini. Apakah ada pemberlakuan khusus mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita minggu depan sudah bisa kita lakukan sebelum kita lebaran. Jadi kita harus siapkan kado lebaran yang bagus buat P3K di NTT maupun juga teman-teman di luar. apakah ada untuk pemberlakuan khusus untuk daerah-daerah fiskal di bawah? Nanti akan kita bicara dengan pemerintah pusat karena ini tidak bisa memutuskan sendiri. Ini salah satu opsi yang kita lakukan.
sebagai provinsi. Yang itu dari Jakarta. Kalau kami sini tidak merubah aja. Lolos. Aman. Kan tadi kan saya calon ketua ya. Sudah lolos. Kita nama. Calon ketua. Masih berapa Bukan, kita suka lah. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta